Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Sistem Informasi Geografis atau yang biasa disingkat dengan SIG. Materi ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Di dalam presentasi ini saya akan membahas mulai dari pengertian SIG, komponen-komponennya, pengaplikasiannya dan kehidupan sehari-hari, analisis dasar dalam SIG, manfaat SIG dalam kajian ekonomi dalam kajian ekonomi bangunan hingga contoh penerapan SIG dalam analisis kerawanan banjir di Kabupaten Kuningan beserta dampak dan sarannya. Melalui presentasi ini saya ingin menunjukkan bahwa sistem informasi geografis itu nggak hanya sekedar teknologi pemetaan, tapi juga alat yang sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan pembangunan ekonomi lingkungan hingga mitigasi bencana. Nah, pada slide ini menjelaskan mengenai pengertian Sistem Informasi Geografis atau SIG. Sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi lokasi atau keruangan di permukaan bumi. Artinya apa? Artinya, SIG merupakan sistem yang mampu menghubungkan data dengan lokasi geografis tertentu. Jadi data nggak hanya berbentuk angka atau tulisan aja, tapi juga memiliki posisi, kemudian koordinat di permukaan bumi. Contohnya itu kayak peta persebaran penduduk, peta wilayah rawan banjir, peta kemiskinan, peta jalan, hingga bahkan lokasi rumah sakit. Nah, semua itu bisa atau dapat dianalisis menggunakan sistem informasi geografis. Yang membedakan SIG dengan sistem informasi biasa adalah adanya unsur spasial atau keruangan. Jadi, sistem informasi geografis dapat menjawab pertanyaan seperti lokasi suatu objek berada di mana, kondisi peserta, eh, eh, kondisi wilayah seperti apa, bagaimana hubungan antar wilayah, dan apa sih dampak suatu fenomena terhadap wilayah tertentu. Nah, SIG sangat penting karena membantu pemerintah, peneliti, perusahaan, maupun masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan kondisi geografi suatu wilayah. Kompen, Oke, mari kita masuk pada slide ini, yaitu slide ini menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam sistem informasi geografis. Nah, SIG itu tidak dapat berjalan hanya dengan satu unsur doang, tapi ada 5 komponen utama yang saling berkaitan agar SIG dapat bekerja dengan baik. Pertama, hardware. Komponen eh, hardware atau perangkat keras merupakan alat fisik yang digunakan untuk menjalankan SIG. Contohnya seperti komputer, GPS, scanner, printer peta, hingga server penyimpanan data. Komputer digunakan untuk mengolah data SIG, GPS digunakan untuk menentukan titik koordinat suatu lokasi di lapangan. Nah, scanner digunakan untuk mengubah peta manual menjadi data digital, sedangkan server digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Tanpa hardware, tanpa hardware yang memadai, proses pengolahan data geografis nggak akan menjadi lambat dan kurang efektif. Komponen kedua adalah software atau perangkat lunak. Software merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data geografis. Contoh software yang paling terkenal adalah ArcGIS dan QGIS. ArcGIS banyak digunakan oleh instansi pemerintah dan lembaga profesional karena memiliki fitur yang sangat lengkap. Sedangkan QGIS bersifat open source sehingga dapat digunakan secara gratis. Software ini memungkinkan pengguna membuat peta digital, melakukan analisis wilayah, membuat buffer, overlay, hingga menampilkan hasil analisis dalam bentuk visual. Komponen ketiga adalah data. Data merupakan unsur yang paling penting dalam SIG karena tanpa data maka SIG itu nggak dapat menghasilkan informasi. Data dalam SIG dibagi menjadi dua jenis. Pertama, data spasial. Data spasial adalah data yang menunjukkan lokasi atau posisi suatu objek di permukaan bumi, contohnya lokasi jalan, sungai, bangunan, batas wilayah, danau, ataupun gunung. Nah, kemudian ada data atribut. Apa sih data atribut? Itu data atribut adalah keterangan dari objek tersebut, contohnya nama wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan sebagainya.
Jadi data spasial menunjukkan di mana, sedangkan data atribut menjelaskan apa. Komponen keempat adalah people atau manusia. People merupakan pihak yang mengoperasikan, mengelola, dan menganalisis sistem SIG. Komponen ini sangat penting karena teknologi tidak dapat berjalan sendiri tanpa manusia yang memahami cara penggunaannya. Nah, orang yang terlibat dalam SIG bisa berupa analisis JIS, pemerintah, peneliti, perencana wilayah, mahasiswa, hingga masyarakat penggunaan data. Kemampuan manusia dalam membaca data dan melakukan analisis sangat menentukan kualitas hasil SIG. 5. Metode. Komponen terakhir adalah metode. Metode merupakan prosedur atau tahapan yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data SIG agar hasil yang diperoleh akurat. Nah, metode ini mencakup cara pengumpulan data, teknik analisis, pengolahan data, hingga cara penyajian hasil. Jika metode yang digunakan salah, maka hasil analisis SIG juga dapat menjadi tidak akurat. Karena itu, setiap tahapan dalam SIG harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Kemudian, pada slide ini didasarkan berbagai pengaplikasian SIG dalam kehidupan sehari-hari. SIG memiliki banyak manfaat berbagai bidang karena mampu memberikan informasi spasial yang akurat. Pertama, ada perencanaan wilayah. Nah, SIG itu digunakan untuk membantu pemerintah dalam menyusun tata ruang wilayah. Dengan SIG, pemerintah dapat menentukan lokasi pemukiman, kawasan industri, lahan pertanian, ruang terbuka, dan fasilitas umum. Nah, hal ini penting agar pembangunan menjadi lebih teratur dan sesuai dengan kondisi wilayah. Kemudian ada transportasi. Dalam bidang transportasi, SIG digunakan untuk menentukan jalur transportasi, menganalisis kemacetan, menentukan rute tercepat, hingga merencanakan pembangunan jalan. Nah, contoh paling sederhana nih adalah aplikasi Google Maps yang menggunakan konsep SIG untuk menentukan rute perjalanan. 3. Kebencanaan. Dalam bidang kebencanaan sering digunakan untuk memetakan wilayah rawan, banjir, longsor, gempa, tsunami, dan kebakaran hutan. SIG membantu pemerintah melakukan mitigasi bencana dan menentukan langkah penanganan yang lebih cepat dan tepat. 4. Lingkungan. SIG digunakan untuk memantau kondisi seperti lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran, perubahan penggunaan lahan, dan daerah resapan air. Dengan SIG, kerusakan lingkungan dapat dipantau secara lebih akurat. 5. Pertanian. Dalam bidang pertanian, SIG membantu menentukan jenis tanah, tingkat kesuburan, pola irigasi, dan lain-lain. Nah, hal ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian. 6. Kesehatan. Dalam bidang kesehatan, SIG digunakan untuk memetakan penyebaran penyakit, lokasi rumah sakit, daerah stunting, dan wilayah dengan pelayanan kesehatan rendah, sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan kesehatan secara lebih tepat sasaran. Nah, analisis dasar. Pada saat ini, jelaskan tiga analisis dasar dalam SIG, analisis overlay. Overlay adalah proses pengtindikan beberapa layer peta untuk menghasilkan informasi baru. Contohnya, peta curah hujan digabungkan dengan peta kemiringan lereng dan peta penggunaan lahan untuk mengetahui wilayah rawan banjir. Jadi, overlay digunakan untuk melihat hubungan antar berbagai data spesial. Kemudian ada analisis buffer, adalah analisis untuk membuat zona dengan jarak tertentu dari suatu objek. Contohnya membuat zona 100 meter dari sungai, zona aman dari jalan raya, atau radius pelayanan rumah sakit. Buffer membantu mengetahui area yang terkena pengaruh suatu objek. 3. Analisis query adalah proses mencari atau menyeleksi data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, misalnya mencari wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, desa dengan jumlah penduduk tertentu, atau daerah rawan banjir. Nah, analisis query membentuk percepatan informasi dalam data SIG. Baik, pada slide ini jelaskan manfaat SIG dalam kajian ekonomi pembangunan. Pertama, membantu perencanaan pembangunan wilayah. Eh, SIG membantu pemerintah melihat kondisi wilayah secara spasial hingga pembangunan dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Nah, pemerintah dapat mengetahui daerah tertinggal, terus wilayah dengan infrastruktur minim, dan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dari data tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pasar. Dengan begitu, pembangunan menjadi lebih efektif dan tidak asal dilakukan. Kemudian, ada mengurangi ketimpangan antar wilayah. Nah, dalam ekonomi, pembangunan sering terjadi ketimpangan antara kota dan desa. SIG membantu memetakan tingkat kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Melalui peta tersebut, pemerintah dapat mengetahui wilayah mana yang paling membutuhkan bantuan pembangunan, sehingga kebijakan yang dibuat menjadi lebih adil dan merata. Kemudian, membantu penentuan lokasi investasi. Nah, dari sini investor dapat melihat akses transportasi, kepadatan penduduk, kedekatan dengan pasar, dan sumber daya alam. Dengan demikian, investasi dapat ditempatkan di lokasi yang paling potensial dan menguntungkan. Hal ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian, masuk pada mendukung pembangunan infrastruktur. Nah, SIG membantu pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, kawasan industri, dan transportasi umum. Dengan SIG, pembangunan infrastruktur dapat dirancang lebih efisien karena mempertimbangkan kondisi geografis wilayah. Misalnya pembangunan jalan harus memperhatikan topografi, sungai, pemukiman, dan daerah rawan longsor. Nah, kemudian membantu pengelolaan sumber daya alam. SIG digunakan untuk memetakan lahan pertanian, hutan, tambang, dan wilayah perikanan. Tujuannya agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal tetapi tetap berkelanjutan. Jadi pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan secara berlebihan. Nah, kemudian ada analisis kemiskinan dan kependudukan. SIG eh, menampil, membantu menampilkan persebaran penduduk dan tingkat kemiskinan dalam bentuk peta. Manfaatnya, bantuan sosial lebih tepat sasaran, program pembangunan lebih merata, dan pemerintah lebih mudah menentukan kebijakan ekonomi. Contoh wilayah dengan angka stunting tinggi dapat diprioritaskan dalam program kesehatan dan bantuan pangan. Hal ini menunjukkan SIG sangat membantu dalam pengambilan keputusan sosial dan ekonomi. Baik, sekarang masuk ke dalam layout peta. Nah, di sini ditampilkan layout peta yang dimana kita bisa lihat di sebelah sini adalah wilayah dari wilayah yang kita ambil. Nah, di sini saya ambil wilayah Kabupaten Kuningan. Nah, terus di dalam layout ini juga ada simbol-simbol kayak ini, simbol mengarahkan utara. Di sini ada simbol logo, UIN, dan judulnya Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Kuningan. Nah, di bawahnya ada skala batang, di bawahnya ini skala angka. Kemudian di sini legenda menjelaskan arti dari apa yang ada di dalam peta Kuningan ini. Nah, di sini ada warna-warnanya. Bisa kita lihat dengan warna maaf, dengan warna hijau di daerah sini seperti ini itu menandakan bahaya. Kemudian kuning, kuning itu menandakan kalau wilayah sedang. Nah, terus kalau yang warna ungu itu menandakan rendah. Kemudian warna ini sebenarnya warna merah menandakan sangat bahaya. Nah, warna biru, warna biru, warna-warna biru seperti ini itu menandakan kalau itu sangat rendah. Nah, terus warna ini terus warna hijau 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 kekuningan yang besar ini itu menandakan wilayah kecamatannya, wilayah kabupatennya, seperti wilayah kecamatannya. Nah, di sini wilayah Kuningan. Nah, di sini terdapat lokasi di mana daerah Kabupaten Kuningan itu di dekat sebelah Bandung. Baik.
Itulah pengertian dari layout yang ada di dalam tampilan ini. Nah, kemudian di sini dijelaskan tentang eh, analisis luas analisis kerawanan banjir Kabupaten Kuningan. Nah, bisa kita lihat berdasarkan hasil analisis kerawanan banjir Kabupaten Kuningan, wilayah itu dibagi menjadi 5 kategori kerawanan, yaitu di sini sangat bahaya, di sini sedang, dan di sini rendah. Nah, di sini sangat rendah. Kategori pertama yang sangat bahaya memiliki luas sekitar 4162,969 hektar. Nah, wilayah dalam kategori ini merupakan daerah yang paling rentan terhadap banjir. Area tersebut biasanya berada dekat aliran sungai, dataran rendah, atau wilayah yang menjadi tempat penumpukan limpasan air hujan. Nah, luas yang mencapai lebih dari 4.000 hektar menunjukkan kalau ancaman banjir ekstrim di Kabupaten Kuningan itu cukup besar. Nah, hal ini tuh artinya banyak wilayah yang berpotensi mengalami genangan tinggi ketika curah hujan meningkat. Terus kategori kedua, nih, kita bisa melihat di sini dengan besarnya sekitar 7.548,445 hektar. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan berada pada kondisi rawan banjir. Walaupun nggak semuanya berada pada tingkat yang berbahaya, tapi mayoritas atau rata-rata wilayah tetap memiliki risiko tinggi terhadap banjir. Nah, secara spasial, kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran kerawanan banjir di Kabupaten Kuningan cukup luas dan nggak hanya terpusat pada satu lokasi saja, artinya ancaman banjir itu menyebar di berbagai kecamatan. Kemudian kategori sedang memiliki luas sekitar 7.600 7.062 maaf 762,596 hektar. Nah, wilayah dengan kategori sedang masih memiliki potensi banjir, tetapi tingkat risikonya nggak sebesar kategori bahaya maupun sangat bahaya. Nah, wilayah ini biasanya memiliki sistem drainase yang lebih baik atau kondisi topografi yang sedikit lebih tinggi. Selanjutnya ada kategori rendah. Eh, Kategori rendah hanya memiliki luas sekitar 62,836 hektar. Angka ini sangat kecil dibanding kategori lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang relatif aman dari banjir jumlahnya sedikit. Kemudian ada wilayah sangat rendah. Nah, itu memiliki luas sekitar 0,546 hektar. Ini merupakan angka paling kecil dalam klasifikasi kerawanan banjir. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir nggak ada wilayah Kabupaten Kuningan yang benar-benar aman dari ancaman banjir. Nah, dari keseluruhan data tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Kuningan memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi karena kategori bahaya eh, dan sangat bahaya mendominasi itu luas wilayahnya. Oke. Terus, nah, di sini dampak terhadap kecamatan. Berdasarkan tabel dan grafik, distribusi kerawanan banjir ada 33 kecamatan di sini. Di Kabupaten Kuningan terlihat bahwa setiap kecamatan memiliki tingkat kerawanan berbeda-beda. Nah, kecamatan dengan tingkat kerawanan paling tinggi adalah kecamatan, bisa kita lihat di sini, Kecamatan Kuningan dengan total luas terdampak sekitar 1.093,4 1.961 hektar. Nah, kecamatan ini memiliki kategori bahaya sebesar
eh, 650,7.642 hektar dan kategori sangat bahaya sebesar 3.377,44 4.454 hektar. Nah, besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kuningan merupakan wilayah yang paling rentan terhadap banjir dibanding kecamatan lain. Nah, hal ini dapat dipengaruhi oleh tingginya aktivitas perkotaan, meningkatnya pembangunan, berkurangnya daerah resapan air, serta kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi, ketika hujan turun, air sulit meresap ke tanah karena banyak permukaan tertutup beton dan aspal sehingga limpasan air meningkat dan menyebabkan banjir. Selain Kecamatan Kuningan, Kecamatan Ciwagebang di sini, nah juga memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan total sekitar 982,2618 hektar. Nah, wilayah ini memiliki kategori bahaya dan sangat bahaya yang besar. Jadi, sehingga menunjukkan bahwa ancaman banjir tersebar cukup luas di wilayah tersebut. Nah, kemudian ada wilayah kecamatan eh, kecamatan ada kecamatan Luragung. Nah, kecamatan Luragung memiliki total kecamatan kerawanan sekitar 683,9.142 hektar dan kecamatan Cilimus di sini nih juga memiliki sekitar 673,554 hampir sama menyentuh angka di pada Turagung. Nah, kedua kecamatan ini juga termasuk wilayah dengan tingkat kerawanannya tinggi. Jika secara spasial, kecamatan dengan tingkat kerawanan tinggi cenderung berada pada wilayah dengan aktivitas manusia yang padat, perubahan penggunaan lahan yang besar, serta sistem drainase yang nggak optimal. Nah, sebaliknya kecamatan dengan tingkat kerawanan paling rendah adalah kecamatan Antara dengan total sekitar 121,4.959 hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut relatif lebih aman dibanding kecamatan lain. Kemungkinan faktor penyebabnya adalah kondisi topografi yang lebih tinggi, masih banyak daerah resapan air, serta kepadatan pembangunan yang lebih rendah sepertinya. Nah, kemudian selain Hantara, Kecamatan Cileba dan Salen Jambel juga memiliki tingkat kerawanan yang relatif rendah dibanding kecamatan lainnya. Pada di sini grafik terlihat bahwa kategori bahaya mendominasi eh, hampir seluruh kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman banjir Kabupaten Kuningan bersifat luas dan menyebar. Sementara kategori sangat berbahaya terlihat besar pada kecamatan tertentu seperti Kecamatan Kuningan. Ini di sini ada tanda bahayanya lebih tinggi kelihatan. Nah, terus ada Kecamatan Ciwagebang di sini. Kemudian Luragung. Hmm, Luragung, nah di sini lebih tinggi. Hampir sama kan dengan Silimus kalau dilihat pada grafik gitu. Ini menunjukkan adanya konsentrasi wilayah dengan ancaman banjir yang tinggi. Nah, kemudian kategori sangat rendah hampir tidak terlihat pada grafik karena luasnya sangat kecil ya. Hal ini memperkuat bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan masih memiliki potensi terdampak banjir. Nah, baik, kemudian kita masuk pada slide saran terhadap kondisi rawan banjir. Nah, pada slide ini dijelaskan beberapa saran terhadap kondisi rawan banjir. Pertama, dari sisi ekonomi dan tata wilayah. Nah, pemerintah itu perlu memperbaiki tata ruang wilayah dan membatasi pembangunan di daerah rawan banjir. Selain itu, pembangunan drainase
dan ruang terbuka hijau juga harus ditingkatkan biar untuk mencegah terjadinya banjir atau untuk menekan eh, ang- angka angka banjir yang tinggi sehingga kita bisa mendapatkan kalau kerawanan banjir itu menjadi rendah. Nah, itulah. Jadi hal ini penting untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat banjir. Kemudian dari sisi sosial, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran menjaga lingkungannya. Jadi kalau cuma mengandalkan pemerintah aja kayaknya nggak bisa. Makanya masyarakat juga harus sadar, juga care terhadap lingkungannya. Contohnya nih, nggak membuang sampah ke sungai, kemudian menjaga saluran air, dan ikut menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran masyarakat sangat penting karena banjir sering berparah oleh perilaku manusia sendiri. Nah, kemudian ada dari sisi mitigasi bencana. Eh, Pemerintah itu memanfaatkan GIS untuk apa? Untuk wilayah, untuk pemetaan wilayah rawan banjir. Jadi eh, supaya tahu mana sih daerah rawan banjir. Nah, kemudian membuat sistem peringatan dini. Jadi dibuatnya sistem peringatan dini ini jadi eh, sebelum banjirnya itu lebih tinggi, jadi udah dikasih tahu kalau wilayah itu akan terjadinya banjir. Jadi masyarakat juga sudah antisipasi, sudah tahu kalau wilayah mereka akan banjir karena curah air hujan atau sungai dan lain sungai yang naik terlalu tinggi ke permukaan gitu. Nah, kemudian melakukan reboisasi, terus juga melindungi daerah resapan air. Nah, melindungi daerah resapan air ya, ya, untuk melakukan penghijauan lah supaya dapat air-air yang bergenang itu dapat diserap gitu. Dengan pemanfaatan GIS, penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Oke, baik. Mungkin eh, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi geografis. Dari seluruh pembahasan dapat simpulkan bahwa SIG merupakan teknologi yang sangat penting dalam pengelolaan data spasial dan pengambilan keputusan pembangunan. SIG memiliki banyak manfaat dalam perencanaan wilayah, transportasi, kebencanaan, ekonomi bangunan, hingga mitigasi banjir. Dengan adanya SIG, pemerintah dan masyarakat dapat memahami kondisi wilayah secara lebih akurat sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're